Banyak orang mengira belajar bahasa Jerman itu cuma menghafal kosakata. Padahal, itulah kesalahan terbesar yang membuat ribuan orang berhenti di level A1. Ada juga yang sudah belajar 1 tahun tapi masih tidak berani berbicara. Ada yang hafal ratusan kata, tetapi tetap tidak mengerti ketika mendengar orang Jerman berbicara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka belajar tanpa roadmap. Di video ini saya akan menunjukkan roadmap lengkap dari level A1 sampai B2. Roadmap yang bisa kamu ikuti jika tujuanmu ingin kuliah, Ausbildung, bekerja, atau tinggal di Jerman. Pastikan tonton sampai akhir karena saya juga akan membagikan jadwal belajar 2 jam sehari yang menurut saya paling efektif. Halo semuanya, selamat datang di channel El Germani. Di channel ini, kita belajar bahasa Jerman dari nol sampai mahir. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, harus belajar grammar dulu atau vocabulary dulu, harus pakai buku apa, website apa yang gratis, atau butuh waktu berapa lama sampai level B2, video ini akan menjawab semuanya. Saat pertama kali kalian belajar bahasa Jerman, level yang akan kalian masuki adalah level A1. Bayangkan bahasa Jerman seperti membangun rumah. A1 adalah pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, rumahnya pasti runtuh. Pertama-tama di sini akan saya paparkan kepada kalian target yang harus kalian capai selama di level A1. Yang pertama adalah kalian harus mampu memperkenalkan diri, bertanya arah, memesan makanan, berbelanja, dan melakukan percakapan sederhana lainnya. Untuk mencapai target-target itu, kalian harus mempelajari dulu grammar dasar dalam bahasa Jerman. Jadi kalian pelajari grammar wajib ini secara berurutan. Yang pertama ada artikel der die das, personal pronomen, presens, sein, haben, modal verben, akusatif, datif dasar, W-Fragen, ja oder nein Frage, trennbare Verben, Negation nicht und kein. Di samping itu, kalian juga harus mempelajari kosakata. Jadi di level A1 ini kita punya target 700 sampai 1000 kosakata. Dan ini kalian lakukan secara bersamaan ya. Jadi kalian bisa ganti-gantian. Misalnya kalian belajar grammar baru vocabulary. Baru besok kalian ulang lagi grammar, vocabulary dan seterusnya. Dan untuk vocabulary ini kalian jangan menghafal hanya satu perkata aja. Misalnya essen, makan. Tidak, jangan seperti itu. Itu akan berdampak hanya untuk jangka pendek. Jadi daripada begitu kalian lebih baik langsung membuat kalimat dari kosakata yang sudah kalian hafal. Misalnya essen, kalian buat satu kalimat. Mengingat level kalian adalah level A1, di mana itu adalah pemula, maka kalian buat dulu kalimat-kalimat sederhana. Dan selama belajar bahasa Jerman ini kalian harus rutin melatih 4 kemampuan ini. Ini tidak hanya kalian latih di level A1 tetapi juga di level-level berikutnya yang lebih tinggi. Bahkan sampai level C1 kalian harus tetap bisa konsisten untuk berlatih 4 kemampuan ini. Yang pertama itu ada mendengar. Di level A1 kalian bisa melatih ini mulai dari audio yang sangat lambat. Kalian bisa memanfaatkan fitur YouTube yang bisa memperlambat suatu video. Dan saya sarankan kalian jangan langsung menonton film Jerman. Karena pasti nanti kalian akan kewalahan. Lalu yang kedua itu latihan berbicara. Di level A1 kalian bisa mulai latihan berbicara sendiri. Ya, jadi kalian bermonolog sendiri. Latihan-latihan apa yang bisa kalian terapkan? Jadi di level A1 kalian bisa mulai dari mendeskripsikan suatu ruangan atau barang. Lalu kalian bisa menceritakan aktivitas harian kalian mulai dari bangun pagi. Lalu kalian bisa memperkenalkan juga keluarga kalian. Kalian terdiri dari berapa saudara, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada latihan membaca. Kalian bisa mulai dari dialog pendek, membaca poster, baru melihat menu restoran, dan membaca artikel sederhana lainnya. Ini bisa kalian temukan semuanya ada di internet. Nanti saya akan paparkan juga rekomendasi-rekomendasi website untuk pembelajar A1. Jadi tetap di sini ya. Yang keempat itu ada latihan menulis. Jadi ini latihan yang terakhir ya, kemampuan yang terakhir. Untuk latihan menulis kalian bisa mulai dengan email pendek, perkenalan diri, dan undangan. Undangan ini maksudnya apa? Misalnya kalian hari ini ulang tahun dan kalian ingin mengundang teman kalian untuk hadir di pesta ulang tahun kalian. Nah, itu kalian nanti bisa buat surat. Lalu untuk buku ya. Jadi pastinya kalian dalam belajar bahasa Jerman ini butuh buku ya. Saya akan merekomendasikan 3 judul buku yang bisa kalian
beli. Yang pertama itu ada Network A1, Menschen A1, Schritte International Neu A1. Nah, ini bukan di-endorse, tetapi ini adalah buku-buku yang bagus ya. Jadi dia lengkap, nanti dapat audionya ada, baru latihan soalnya ada, dan semuanya lengkap. Selanjutnya itu ada website. Website yang bisa kalian kunjungi ada Deutsche Welle sama Goethe Institut. Ini adalah website gratis untuk belajar bahasa Jerman, terutama untuk pemula. Lalu YouTube yang bisa mulai kalian tonton itu yang pertama ada Easy German, Deutsch Lernen mit DW, sama Lern Jerman. Ini sangat berguna untuk pemula. Nah, sebelum kita lanjut ke level berikutnya, kalian harus kenali dulu 3 kesalahan terbesar yang nantinya mungkin akan kalian lakukan. Yang pertama, terlalu banyak grammar. Kalau kalian hanya mempelajari grammar saja, tapi kalian tidak mulai berlatih untuk membuat suatu kalimat berdasarkan grammar itu nggak akan mengefek apa-apa, nggak akan berdampak apa-apa. Jadi pastikan saat kalian belajar grammar, kalian harus langsung membuat contoh kalimatnya. Kalian mungkin bisa membuat satu grammar itu 10 contoh kalimat. Baru yang kedua, tidak pernah latihan mendengar. Nah, ini jadi latihan mendengar ini adalah bagian yang paling sulit dalam bahasa Jerman ya. Untuk itu, kalian harus mulai membiasakan diri untuk berlatih mendengar audio dalam bahasa Jerman sedini mungkin. Kalau bisa pertama kali kalian belajar bahasa Jerman, kalian udah bisa mulai mendengarkan bahasa Jerman. Walaupun kalian nggak ngerti, ya itu hanya untuk membiasakan diri aja, nggak apa-apa, nggak masalah kalau kalian belum mengerti semua apa yang dibilang di audio tersebut. Lalu untuk yang ketiga, itu tidak pernah berbicara. Ini nantinya akan membuat kalian mengalami masalah seperti ini. Kalian bisa mengerti orang Jerman berbicara, tapi kalian nggak bisa menjawabnya, karena kalian nggak terbiasa berbicara. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus kalian mulai sedini mungkin semenjak kalian belajar bahasa Jerman. Oke, jadi A1 tadi adalah pondasinya ya. Kalau A1 adalah pondasi, maka A2 adalah tahap membangun rumah. Sekarang kamu mulai memahami percakapan sehari-hari, mulai bisa menceritakan pengalaman, mulai bisa menulis email lebih panjang. Di level A2 ini ada grammar yang harus kalian pelajari. Ini penting ya. Yang pertama itu perfect, Präteritum sein und haben, Nebensatz, weil, das, wenn, relatif sats dasar, dan konjungsi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian jangan hanya fokus belajar grammar, tapi di sisi lain kalian juga pelajari kosakata. Jadi grammar kosakata harus dipelajari berbarengan secara bersamaan. Ya, jadi target kita di level A2 ini kita bisa memiliki pengetahuan kosakata sebanyak 1.500 sampai 2.000 kosakata. Nah, ini maksudnya bukan mempelajari 1.500 kosakata baru ya. Misalnya kalian di level A1 udah mengetahui 700 kosakata, maka di level A2 kalian cukup mempelajari 800 kosakata saja. Jadi 700 tambah 800 jadi 1.500. Di level ini kalian juga harus mulai mempelajari sinonim. Jadi misalnya kalian menemukan suatu kata kerja, sinonimnya apa? Kalian harus mulai cari tahu. Dan kalian jangan hanya menghafal satu arti kata saja. Kenapa? Karena banyak kata kerja di level A2 ini yang mempunyai lebih dari satu arti, tergantung konteksnya. Ini nantinya yang membuat kalian kebingungan saat kalian membaca suatu artikel. Padahal kalian pernah mengingat kosakata ini, tapi kok nggak bisa kalian terjemahkan satu kalimat full itu dalam suatu artikel. Nah, nanti masalahnya di situ. Jadi, pastikan kalian jangan melakukan kesalahan yang sama. Baru untuk latihan harian, saya akan buatkan jadwal untuk kalian ya. Ini menurut saya sangat efektif, jadi kalian bisa belajar 2 jam sehari saja. Yang pertama itu 20 menit latihan grammar, baru 20 menit latihan mendengarkan, 20 menit latihan membaca, 20 menit latihan berbicara, 20 menit latihan menulis, dan 20 menit review Anki. Anki itu apa? Maksudnya jadi kita buat flashcard. Jadi kita buat satu kartu. Jadi satu kartu itu isinya satu kosakata beserta artinya dan contoh kalimatnya. Jadi nanti itu bisa kalian lihat-lihat lagi ya. Misalnya kalian lagi sibuk nih, misalnya lagi sibuk terus ada waktu luang 10 menit. Nah, kalian bisa mulai
lihat-lihat kartu ini yang udah kalian buat tadi. Lalu saya akan paparkan juga kepada kalian tips naik lebih cepat ya. Jadi yang pertama itu adalah shadowing. Shadowing itu apa? Jadi, sebenarnya di YouTube ini udah banyak ya channel-channel YouTube yang kontennya itu isinya berupa shadowing dalam bahasa Jerman. Selamat, sekarang kamu masuk level menengah. Di level ini kamu mulai benar-benar menggunakan bahasa Jerman. Jadi grammar penting yang harus kalian pelajari di level B1, yang pertama ada konjunktif zwei, pasif, relativ Satz, genitiv, konektoren, infinitiv mit zu, dan pluskuamperfekt. Lalu untuk kosakatanya kita memiliki target di angka 3.000 sampai 4.000 kosakata ya. Dan di level ini ada 4 latihan yang harus kita ubah ya. Jadi ini agak berbeda dari level A1 dan A2. Yang pertama itu di latihan mendengarkan, kita bisa mulai dengan mendengarkan podcast. Lalu mulai mendengarkan berita sederhana dan mulai juga untuk menonton channel YouTube asli orang Jerman. Nanti untuk rekomendasi channel-channel ini akan saya paparkan di akhir video ya. Lalu untuk latihan berbicara, kalian harus mulai mencoba untuk mencari language partner kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah punya teman yang sedang belajar bahasa Jerman, itu akan lebih baik. Kalian bisa berlatih langsung sama dia, kalian juga bisa mencari komunitas bahasa Jerman, dan di situ kalian bisa latihan dengan orang-orang yang berada di komunitas itu. Lalu kalian bisa juga merekam suara kalian sendiri. Misalnya untuk presentasi ini bagus untuk latihan monolog. Jadi kalian mendengarkan diri kalian sendiri berpresentasi atau menceritakan pengalaman yang lebih panjang. Saya akan merekomendasikan channel YouTube untuk podcast yang bisa kalian tonton. Yang pertama itu ada Langsam Gesprochene Nachrichten sama Easy German Podcast. Lalu di level B1 ini kalian harus mulai membiasakan diri untuk membaca berita. Untuk itu kalian bisa kunjungi website Deutsche Welle. Di situ ada banyak pilihan-pilihan berita terkini ya yang cocok untuk pembelajar bahasa Jerman di level B1. Ini adalah level yang dibutuhkan banyak universitas, banyak perusahaan, dan banyak Ausbildung. Jadi standar B2 itu seperti apa? Jadi kira-kira gambarannya itu nanti kalian bisa mampu berdiskusi, berargumentasi, menjelaskan pendapat, memahami berita, dan menonton film Jerman tanpa subtitle. Jadi di sini ada grammar yang harus kalian pelajari juga. Yang pertama itu konjunktif 1, Nominalisierung, Partizipial Konstruktion, komplexe Nebensätze. Lalu ada pasif lanjutan ya. Yang terakhir ada pasif lanjutan. Lalu untuk kosakatanya di sini kalian punya target untuk menghafal 5.000 sampai 7.000 kata. Maksudnya tinggal tambahin ya. Misalnya tadi di B1 kalian udah hafal 3.000 ya, berarti tinggal tambahinlah 2.000 sampai 4.000. Dan semakin banyak kosakata yang kalian hafal akan semakin baik. Dan kosakatanya itu fokus di kosakata akademis, jadi bahasa akademis ya. Nah, di sini ada hal baru juga yang harus kalian pelajari yaitu idiom. Ya, ini biasanya kalimat berisi konotatif ya, jadi makna kiasan. Nah, jangan hafal sekaligus idiom ini tapi sedikit demi sedikit dan langsung terapkan ketika kalian membuat kalimat atau ketika kalian berbicara bahasa Jerman. Biasakan untuk menggunakan idiom-idiom yang sudah kalian pelajari. Dan di level B2 ini kalian harus mulai membiasakan diri untuk berpikir dalam bahasa Jerman. Jangan selalu menerjemahkan mentah-mentah ke dalam bahasa Indonesia, tapi kalian harus biasakan berpikir langsung. Misalnya ketika kalian melihat kursi, jangan berpikir kursi, tetapi langsung terjemahkan, langsung pikirkan, der Stuhl, seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih juga tips cara lolos ujian Gothe B2. Jadi yang pertama itu kalian harus latihan soal asli, belajar manajemen waktu, analisis kesalahan, baru kalian bisa juga latihan menulis kalian tiap minggu dan latihan bicara bersama teman kalian. Nah, untuk melatih ini semua,
L Germany juga menyediakan tryout ya. Jadi tryout-nya itu mulai dari 20.000, kalian nanti di situ bisa mempelajari cara manajemen waktu ya. Jadi biasakan kalian kalau berlatih itu harus menyesuaikan dengan waktu ujian asli biar kalian terbiasa, dan di situ juga soal-soalnya itu mirip-mirip Goethe ya di L Germany, tryout L Germany. Kalau kalian tertarik kalian bisa WA nomor ini. Nah, terakhir, kesalahan terbesar yang mungkin akan kalian lakukan. Yang pertama itu terlalu fokus grammar di level B2 ini ya. Terlalu fokus grammar itu juga tidak baik. Jadi lebih baik kalian hafal juga kosakatanya di samping kalian belajar grammar. Lalu yang kedua, jarang latihan menulis. Di level B2 itu yang lumayan sulit itu adalah di bagian menulis. Jadi biasakan untuk latihan menulis ya. Dan yang ketiga itu tidak terbiasa dengan waktu ujian. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Makanya L Germany menyediakan tryout untuk kalian sampai level B2. Jadi di situ kalian akan terbiasa dengan waktu ujian aslinya. Jadi kalian seperti mendapatkan tekanan ya dari tryout itu. Jadi pokoknya nuansanya itu akan seperti di ujian asli. Nah, untuk estimasi waktu belajar, jika kalian belajar sekitar 2 jam setiap hari secara konsisten, kemungkinan kalian akan menyelesaikan A1 di 3-4 bulan, A2 3-4 bulan juga, B1 5-6 bulan, B2 6-8 bulan. Jadi totalnya itu sekitar 17-22 bulan. Nah, itu kalau 2 jam. Kalau misalnya kalian 4 jam, berarti itu kan 100% ya, 2 kali lipat. Nah, maka ini nanti dibagi 2, kalian bisa menyelesaikan itu dalam waktu 11 bulan jika kalian belajar bahasa Jerman secara konsisten selama 4 jam sehari. Nah, jadi ingat juga setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Konsistensi jauh lebih penting daripada belajar berjam-jam hanya sekali ya. Jadi lebih baik kalau kalian nggak sanggup 4 jam sehari ya 2 jam sehari aja lah. Di sini saya rekomendasikan juga jadwal belajar untuk kalian 2 jam sehari. Jadi yang pertama itu ada 30 menit kalian bisa latihan grammar, lalu 30 menit berikutnya vocabulary plus Anki. Anki udah tahu tadi ya, flashcard. Baru 30 menit selanjutnya kalian bisa latihan mendengarkan, bisa dengar podcast ya, tergantung level kalian. Baru 30 menit selanjutnya kalian bisa praktik berbicara. Kalau kalian punya teman lebih baik, atau sekarang alternatifnya bisa pakai AI ya. Jadi banyak sekali AI yang bisa membantu kalian untuk berlatih berbicara bahasa asing. Lalu untuk latihan menulis, baru membaca suatu artikel yang panjang sama try out, itu bisa kalian lakukan seminggu sekali. Oke, jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau kalian memang sudah merasa siap untuk tryout, silakan langsung daftar ya. Di L Germany ini tersedia ya. Oke, di sini saya akan paparkan juga sumber belajar gratis. Yang pertama itu ada Deutsche Welle. Jadi di situ ada terkandung materi gratis lengkap dari A1 hingga B2 termasuk video, latihan interaktif dan berita sederhana. Lalu di Goethe Institute ada latihan resmi, contoh soal ujian serta materi sesuai standar Goethe. Di situ juga ada word list ya, word list. Jadi di situ kalian bisa mengakses PDF gratis untuk memperkaya kosakata kalian. Lalu di Easy German, video di sini biasanya ada video wawancara dengan penutur asli yang membantu kalian memahami bahasa Jerman sehari-hari. Lalu ada Anki, aplikasi flashcard dengan sistem pengulangan bertahap agar kosakata lebih mudah diingat. Kalian bisa buat alternatif ini jika kalian merasa ribet ya kalau mau download aplikasi. Kalian bisa buat flashcard kalian sendiri. Kalian bisa gunting-gunting kertasnya, baru kalian buat sendiri. Baru ada Lingue. Ini adalah kamus kontekstual untuk melihat bagaimana suatu kata digunakan dalam kalimat nyata ya. Baru ada Duden. Ini kamus resmi bahasa Jerman yang berguna untuk memahami arti, ejaan, dan tata bahasa secara mendalam. Lalu yang terakhir ada Jünglis Jerman. Ini adalah untuk mencari contoh pengucapan kata langsung dari video penutur asli sehingga lebih mudah meniru pelafalan. Belajar bahasa Jerman itu bukan sprint, tetapi maraton.
Yang berhasil bukan yang paling pintar, melainkan yang paling konsisten. Belajar sedikit setiap hari jauh lebih baik daripada belajar 8 jam hanya sekali seminggu. Kalau kamu mengikuti roadmap ini dengan disiplin, peluangmu mencapai level B2 akan jauh lebih besar. Kalau kamu ingin saya membuat roadmap belajar Goethe A1 sampai B2 yang lebih detail, lengkap dengan materi mingguan, latihan, dan strategi menghadapi ujian, jangan lupa subscribe karena setiap minggu saya upload video belajar bahasa Jerman. Sampai jumpa di video berikutnya. Viel Erfolg dan semangat belajar!